Puji Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasanya, Marcel, silakan pimpin doa ke depan. Sekaligus nanti menyanyikan salah satu lagu lagi. Sebelum kita berdoa kepada hari, ada banyak kita berdoa dari kepada kita masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Kita bernyanyi. Jaga Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ada yang tidak hadir hari ini, Junita? Ada siapa? Ramangap bersama Amarnya dan Ramangapku. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya, saya mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita biasakan selama ini. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Mengenai apa? Ya, satu orang, angkat tangannya coba. Marco. Ya. Potensi sumber daya kelautan dan pariwisata. Nah, hari ini pelajaran kita juga ada kaitannya dengan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu kalau yang kemarin kita belajar mengenai sumber dayanya, sekarang kita mau mempelajari tentang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya tersebut dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketika kita dipercayakan memiliki sumber daya alam di negara kita ini, kita juga dituntut untuk memanfaatkannya dengan baik. Supaya apa? Supaya di masa yang akan datang, anak cucu kita pun bisa menikmati sumber daya alam tersebut. Nah, ada yang tahu nih gambar apa? Gambar apa? Pertambangan. Atau bisa lihat ini gambar apa? Sampah. Sampahnya di mana itu? Di laut. Di pantai. Di laut. Di pesisir. Enggak masalah yang ditimbulkan dari kedua gambar tersebut? Apa kira-kira masalah yang bisa ditimbulkan oleh pertambangan ini? Silakan Marcel. Mengurangi kesuburan tanah. Mengurangi kesuburan tanah. Gambar kedua? Ada yang masalah bisa ditimbulkan oleh gambar tersebut? Silakan. Kelautan terganggu. Ekosistem laut terganggu. Terima kasih buat jawabannya. Iya. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa ada masalah yang bisa ditimbulkan oleh kedua gambar tersebut. Kita harus bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita yang mau kita pelajari hari ini yang pertama, melalui diskusi kelompok diharapkan siswa mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hari ini kalian akan dibentuk menjadi kelompok-kelompok yang saling berdiskusi antara anggota-anggota kelompok. Jadi saya juga akan melakukan penilaian terhadap kelompok masing-masing dan juga terhadap siswa. Jadi saya harap nanti ketika diskusi berlangsung, semua anggota kelompok harus aktif dalam diskusi kelompok. Saya akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Berikutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Mari sama-sama kita menyaksikan. Selamat datang di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa datang. Itu diambil pengertiannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada tidak yang mau ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, Marcel, silakan. Saya mau bertanya dari video yang tadi dikabut. Apakah semua kegiatan pertambangan akan selalu menimbulkan kerusakan pada lingkungan? Apakah semua kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan? Tidak semua kegiatan pertambangan itu merusak lingkungan. Apabila mengeksploitasi pertambangan itu dengan bijaksana, dengan melihat atau menjalankan prinsip-prinsip daripada pembangunan berkelanjutan. Kalau semua kegiatan pertambangan melakukan hal itu, pastinya lingkungan tidak akan rusak oleh kegiatan pertambangan. Saya akan membagi LKPD dan juga bahan ajar. LKPD sudah ada di tangan kalian dan juga bahan ajar. Baik, waktunya sudah habis. Silakan tentukan siapa yang akan menjadi ketulennya, moderator dan juga penjawab dan penanya. Silakan kelompok 5 untuk presentasi hasil diskusinya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan pembelajaran. Tuliskan hasil analisis kajian terhadap video dan bahan ajar yang sudah kalian amati sebelumnya. Uraikan 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan ada 5, yaitu 1. Prinsip keadilan antar generasi. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki hak. Langkah-langkah tepat yang dapat dilakukan untuk mengelola sumber daya kelautan berdasarkan prinsip berkelanjutan. 1. Penataan sistem perikanan. Sumber daya kelautan Indonesia harus dikelola dengan baik, diawasi dan dikontrol. Mari berliterasi. Pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, yaitu menimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literasi di atas. Jawab. Dari literasi di atas, kita dapat menyimpulkan tentang bagaimana meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan. Oke teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Coba jelaskan bagaimana cara mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan adalah menjaga keseimbangan dari seluruh aspek utama perikanan, yaitu aspek biologi, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dari aspek biologi adalah bagaimana menjaga sumber daya ikan untuk berkelanjutan produktivitasnya. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya pemanfaatan sumber daya kehutanan itu boleh berkelanjutan? Melakukan reboisasi. Reboisasi. Ya, Bu.
lagi. Melakukan tebang di tanah. Tebang pilih tanah. Berikutnya, Melakukan pemanfaatan dan membiarkan hutan tanpa sentuhan. apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya ketika kita memanfaatkan potensi kelautan itu, tetapi kita juga sedang melakukan memanfaatkannya dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Penataan sistem perikanan. Penataan sistem perikanan. Yang ramah lingkungan dan Iya, harus ramah lingkungan. Makanya sekarang tidak diperbolehkan lagi memakai iya, bahan peledak, bom atau pukat harimau itu. Simpulkan apa yang bisa didapat hari ini dari materi yang kita pelajari. Oke, silakan David. Kesimpulan yang saya dapat dari hasil diskusi kita pada hari ini bahwa kita harus menjaga sumber daya dengan baik dan benar, dengan termasuk juga dengan cara pemanfaatan sumber daya dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Bagaimana cara kita menjaga kelestariannya? Ketika kita memanfaatkan sumber daya alam tersebut, maka kita memanfaatkannya dengan sesuai prinsip-prinsip daripada pembangunan berkelanjutan. Ketika kita memakai kertas dari hasil hutan, ya kan? Kertas ini adalah hasil daripada sumber daya hutan. Maka karena untuk menghasilkan kertas itu butuh waktu yang lama. Harus ditunggu dulu pohonnya tumbuh tinggi, siap untuk ditebang. Setelah itu masuk ke pengolahan. Oleh karena itu, sebagai siswa yang sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan sumber daya alam dengan baik dan benar, maka pergunakanlah kertas dengan baik dan benar. Jangan sekali-sekali membuang kertas, menyobek kertas. Hal-hal yang bisa kita lakukan agar pembangunan berkelanjutan berjalan dengan baik. Pencegahan penurunan meningkatkan serapan karbon di bidang kehutanan. Artinya apa? Hutan itu adalah paru-paru dunia. Sehingga langkah-langkah yang tadi itu harus dilakukan. Tebang pilih, reboisasi, pengelolaan sampah domestik. Gitu. Ini yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Semua rumah tangga pasti menghasilkan sampah. Mulai dari sekarang, coba dipilah-pilah sampah itu. Mana sampah yang bisa kita jadikan pupuk organik, mana yang kita bisa jadikan karya-karya, iya benar, untuk menghasilkan keterampilan yang lain dari sampah-sampah bekas misalnya. Mana yang bisa kita bakar. Supaya apa? Supaya lingkungan di sekitar kita bisa terjaga. Kuis ini adalah bentuk evaluasi sejauh mana pemahamanmu tentang materi yang kalian pelajari hari ini. Semua buku ditutup? Ya, Bu. Sudah? Sudah bisa Ibu bagi? Oke. Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Waktunya habis. Silakan perwakilan dari kelompoknya mengumpulkan satu orang ke depan. Pesan saya, mari kita jaga dan kita lestarikan sumber daya alam. Mari kita memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Untuk materi pelajaran berikutnya, minggu depan kita akan mempelajari tentang ketahanan pangan. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Saya bisa kasih pendapat satu orang? Oke, David. Iya, dari segi mananya? Coba bisa dijabarkan sedikit. Dari segi presentasinya tadi.
Presentasi. Terus apa lagi? Diskusi. Kalau begitu, karena waktu juga sudah mau istirahat, kita akhiri. Karena kita sudah mengawali dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa, mengucap syukur kepada Tuhan. Silakan Marcel. Berdua beri kepercayaan kita masing-masing. Berdua dimulai. Berdua selesai. Terima kasih.